wabarakatuh. Saya Herliani Rahmaniasari, NIM 22400 18087. Di sini saya akan menjelaskan prosedur sederhana mengenai isolasi DNA dari buah-buahan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah deterjen alkohol 70%, garam, buah, dan air mineral. Langkah yang pertama adalah kita memasukkan garam 1 sendok teh ke dalam gelas. Kemudian kita tambahkan 90 ml larutan air kemasan atau aquades. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya kita akan menambahkan deterjen cair 10 ml ke dalam larutan yang telah dihomogenikan sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah kita aduk-aduk perlahan agar tidak timbul busa pada saat pengadukan. Berikutnya kita timbang 100 gram buah yang akan kita gunakan, kemudian kita larutkan menjadi jus. Masukkan larutan ekstraksi ke dalam jus buah yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian panaskan di atas kompor dan aduk-aduk perlahan selama 15 menit hingga suhu 60 derajat Celcius. Jangan sampai larutan mendidih. Tetap aduk perlahan selama 15 menit dan selagi kita mengaduk-aduk, kita siapkan juga es batu dalam baskom. Selesai 15 menit, kita angkat gelas, lalu kita lakukan heat shock. Kita pindahkan gelas itu ke dalam baskom yang berisi dengan es batu atau es balok. Diamkan selama 5 menit. Diamkan gelas selama 5 menit. Selanjutnya, selagi kita menunggu, kita siapkan gelas kosong, lalu kita berikan kain bersih untuk penyaringan. Setelah buah disaring, kita tambahkan dengan alkohol 70%. Masukkan ke dalam gelas atau larutan berisi saringan buah tadi. Lalu kita langsung aduk secara cepat agar terbentuk serat DNA. Kita aduk secara cepat dan kita akan melihat hasil dari serat DNA berwarna putih-putih. Serat putih yang dihasilkan sangat tipis karena warnanya sama dengan larutan sampelnya. Terlihat serat DNA yang sangat tipis. Berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan, hasil serat DNA yang saya dapatkan dari percobaan hanya sedikit. Hal ini dapat terjadi karena kemungkinan karena buah yang saya gunakan itu masih mentah. Yang kedua, karena kadar air pada saat proses membuat buah yang utuh menjadi jus itu sedikit. Yang ketiga, karena saya menggunakan deterjen cair itu bisa karena deterjen cair itu kadar airnya sedikit. Selanjutnya bisa jadi karena pada saat pengadukan deterjen
di pembuatan larutan ekstrak, saya terlalu tergesa-gesa sehingga membuat timbulnya busa. Selanjutnya bisa jadi karena banyaknya air pada saat pemanasan di kompor itu tidak setinggi dengan larutan ekstraksi dan larutan buahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi penambahan bahan atau reagen dalam proses isolasi DNA dari buah-buahan. Yang pertama adalah fungsi penambahan deterjen. Deterjen dapat merusak membran pada saat penggerusan buah atau pada saat buah di blender. Yang kedua, deterjen juga dapat berikatan dengan muatan positif protein kromosomal. Yang ketiga, EDTA pada deterjen akan menonaktifkan DNase. Fungsi penambahan garam dapur pada saat pembuatan larutan ekstraksi. Protein pada membran sel akan bertemu dengan deterjen karena muatan positif dari DNA akan berikatan dengan muatan positif dari protein. Yang kedua, garam dapur dapat meminimalkan daya ikatan DNA dan protein, sehingga dapat merusak ikatan negatif dan positif yang mengakibatkan DNA akan mudah dipisahkan. Yang terakhir adalah fungsi penambahan dari alkohol 70% pada saat di cara kerja yang terakhir, yaitu untuk memunculkan serat DNA pada saat diaduk secara cepat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.